Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat. Hari ini kita akan mulai mempelajari bab selanjutnya, yaitu segi 4 dan segitiga. Untuk kompetensi dasar segi 4 dan segitiga, yaitu 3.11, mengaitkan rumus keliling dan luas untuk berbagai jenis segi 4, persegi, persegi panjang, belah ketupat, jajar genjang, trapesium, dan layang-layang, serta segitiga. Kompetensi dasar 4.11 yaitu menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan luas dan keliling segi 4 dan segitiga. Yang pertama yaitu pengertian segi 4. Segi 4 adalah poligon yang terdiri atas 4 sisi. Poligon diartikan dengan bangun datar yang terdiri dari garis lurus yang bergabung untuk membentuk rantai tertutup atau sirkuit. Berikut adalah beberapa jenis segi 4. Yang pertama, yaitu adalah segi 4 persegi panjang. Yang kita tahu dalam kehidupan sehari-hari kita sering menemui bentuk persegi panjang. Ada pintu, ada papan tulis, dan seterusnya. Lalu bentuk yang kedua yaitu persegi, yaitu yang sering kita temui adalah bentuk jendela, lalu bentuk jam, lalu bentuk papan catur, dan seterusnya. Jajar genjang. Nah, ini terdapat suatu bangunan yang berbentuk seperti jajar genjang. Trapesium kita dapat menemui yaitu bentuk tas atau bentuk meja dan seterusnya. Sedangkan kalau belah ketupat kita sering temui dalam bentuk ketupat asli ataupun bentuk plang untuk rambu-rambu lalu lintas. Ataupun bisa juga adalah bentuk-bentuk ukiran dalam bentuk stupa candi. Segi 4 yang berupa layang-layang yaitu sering kita temui dalam bentuk layang-layang asli. Perhatikan gambar nomor 7 di sini karena dia dibatasi oleh 6 buah garis sekaligus yang saling berpotongan, maka dia bukan segi 4. Nah, sedangkan nomor 8, dia ada 4 garis tetapi ada bentuk atau daerah yang tidak tertutup, maka bentuk nomor 8 ini bukan segi 4. Baik, langsung saja yang pertama yaitu sifat-sifat segi 4. Pertama, persegi panjang, yaitu diberikan persegi panjang ABCD. Sifat-sifatnya adalah sisi-sisi yang berhadapan pada persegi panjang sama, panjang, dan sejajar. Lalu, di sini kalau kita lihat AB nanti sejajar dengan DC dan panjangnya sama. Sedangkan AD akan sejajar dengan BC dan memiliki panjang yang sama. Lalu bentuk sudut segi pada persegi panjang sama besar, yaitu merupakan sudut siku-siku. Sudut A, sudut D, sudut C, dan sudut B adalah siku-siku, 90 derajat. Diagonal-diagonal persegi panjang sama panjang. Nah, kalau kita lihat, diagonal adalah garis yang menghubungkan dua titik sudut yang berhadapan, yaitu diagonal AC sama panjang dengan diagonal BD. Berarti di sini adalah AC sama dengan BD. Lalu diagonal-diagonal persegi panjang juga berpotongan dan saling membagi dua sama panjang. Anggaplah mereka berpotongan di titik O, maka nanti AO akan sama dengan OC, begitu juga dengan OD yang akan sama dengan OB. Dan persegi panjang memiliki simetri lipat sebanyak 2, sedangkan simetri putarnya juga 2. Nah, contohnya, diketahui persegi panjang, ini adalah KLMM, yaitu dengan KL adalah 2X, dengan LM katanya adalah 12 cm, lalu MN adalah 16 cm, dan KN adalah Y plus 6. Tentukan nilai X, nilai Y. Oke, kita cari untuk yang pertama, nilai X. Ternyata nilai X itu adalah KL. KL tadi berdasarkan sifat persegi panjang, panjangnya sama dengan MN. KL yang rumusnya 2X sama dengan MN-nya adalah 16. Maka mencari X-nya adalah 16 bagi 2, yaitu adalah 8. Sedangkan untuk yang B, kita cari nilai Y, yaitu berdasarkan sifat, tadi adalah panjangnya KN harus sama dengan panjang LM. Y plus 6 akan sama dengan 12, yaitu Y sama dengan 12 kurang 6 atau Y sama dengan 6. Nah, yang C, jika titik O adalah perpotongan diagonal KM, kita punya perpotongan KM dan LM, ini adalah titik O,
Dengan panjang KM sama dengan 20 dan KOL adalah 115 derajat, maka tentukanlah panjang OM dan besar sudut LOM. Oke, kita jawab yang OM dulu. Panjang diagonal KM yaitu adalah 20 cm. Berdasarkan sifat yaitu tadi diagonal persegi panjang berpotongan dan saling membagi dua sama panjang. Artinya kalau KM terbagi dua oleh O, maka nanti KO akan sama dengan OM. Dan mengakibatkan panjang OM adalah setengah dari KM, yaitu setengah dari angka 20, yaitu sama dengan 10 cm. Lalu kita cari besar sudut LOM. Yang kalian perlu tahu bahwa ketika kita lihat sudut KOL, yaitu KOL 115, jika kita jumlah dengan LOM ternyata membentuk suatu setengah lingkaran atau 180 derajat. Sudut LOM berarti sama dengan 180 derajat. Oke, berarti ini 115 ditambah dengan sudut LOM yang sama dengan 180 derajat, maka sudut LOM-nya akan menjadi 180 dikurang 115, yaitu adalah 65 derajat. Nah, itu adalah untuk contoh persegi panjang. Kita lanjutkan, yaitu untuk segi 4 kedua, persegi. Sifat-sifatnya adalah keempat sisinya sama panjang, of course ya, yaitu sifat dari pengertian dari persegi itu adalah bangun persegi panjang yang memiliki empat sisi yang sama panjang, artinya AB sama dengan BC, sama dengan CD, sama dengan AD. Lalu keempat sudutnya juga sama, yaitu bentuknya siku, sudut A, sudut B, sudut C, yaitu 90 derajat. Dan setiap sudutnya dibagi dua sama besar oleh diagonal. Artinya apa? Yaitu sudut A yang tadinya 90 derajat karena dia terbagi oleh diagonal AC, maka masing-masing besarnya adalah 45 derajat dan 45 derajat. Begitu juga dengan sudut B, karena dia dibagi dua oleh BD, maka nanti besarnya menjadi 45 derajat, 45 derajat. Itu maksud sifat yang C. Sifat yang D yaitu kedua diagonal persegi saling berpotongan tegak lurus. Artinya kalau AC dan BD ini berpotongan di titik O, maka nanti akan menyebabkan DCO siku-siku, AOD siku-siku, AOB juga siku-siku, dan terakhir yaitu BOC juga siku-siku. 90 derajat. Tegak lurus itu adalah 90 derajat. Lalu untuk persegi dia memiliki 4 simetri lipat dan 4 simetri putar. Nah, contohnya persegi ABCD diketahui panjang sisinya adalah 12. Jika BC-nya sama dengan X-2, tentukanlah nilai X. Oke, karena BC di sini diketahui X-2 cm dan kalian pun juga diberitahu bahwa panjang sisinya adalah 12. Artinya ini semuanya sama dengan 12. Gitu kan ya? Nah, berarti otomatis si X-2 ini juga nanti akan sama dengan 12 cm. Berarti kita akan punya X-2 sama dengan 12, maka X-nya sama dengan 12 plus 2, yaitu adalah 14 cm. Nah, diketahui pula yaitu kita lanjutkan untuk pertanyaan yang B. Jika besar sudut BOC adalah dengan 3P derajat, tentukanlah nilai P. Oke, BOC kita gambarkan dulu. BOC, nah yang kalian harus ingat kembali bahwa dalam persegi, kedua diagonal persegi saling berpotongan tegak lurus. Artinya nanti sudut BOC ini adalah tegak lurus atau merupakan siku-siku. Dengan ya, berarti besarnya adalah 90 derajat. Maka kita akan memiliki si 3P ini adalah 90 derajat. BOC sama dengan 90 derajat. Berarti 3P sama dengan 90 derajat. Maka kalian akan punya 90 derajat bagi 3.
Titik P derajat sama dengan 30 derajat, sehingga kita dapatkan nilai P-nya sama dengan 30. Oke, kita masuk ke segi 4 ketiga, yaitu jajar genjang. Sifat-sifatnya adalah memiliki dua buah pasang sisi yang sejajar dan sama panjang. Jika diperhatikan, AB sejajar dengan CD dan sama panjang, AD juga sejajar dengan BC sama panjang. Lalu, sifat yang kedua adalah dua sudut yang berdekatan berjumlah 180. Baik, berdekatan itu artinya seperti bersebelahan. Kita lihat di sini ada sudut A dan sudut B. Nah, ini berdekatan. Kalau dijumlah sama dengan 180 derajat. Begitu juga dengan sudut yang berdekatan B dan C. Ini juga kalau dijumlah 180 derajat. Lalu C dan D pun juga berdekatan, maka sudut C dan sudut D kalau dijumlah juga 180 derajat. Dan yang terakhir yaitu sudut A dan D. Nah, ini juga berdekatan. Kalau kita jumlah juga sama dengan 180 derajat. Nah, lalu sifat yang ketiga adalah sudut yang berhadapan sama besar. Mana yang berhadapan? Yaitu sudut A dan sudut C. Besarnya nanti sama. Begitu juga dengan sudut B dan D yang saling berhadapan ini. Besarnya nanti sama. Lalu dalam jajar genjang, diagonalnya, ini diagonalnya sama panjang ya. Lalu tidak memiliki simetri lipat dan memiliki simetri putarnya tingkat 2. Diketahui contohnya adalah besar sudut C dan D dari gambar jajar genjang yang ditanyakan. Nah, kita lihat yang diketahui adalah besar sudut A. Tadi ada sifat bahwa sudut yang berhadapan sama besar. Maka kita bisa tentukan besar sudut C. Maka sudut A akan sama dengan sudut C, yaitu sama dengan 50 derajat. Kenapa? Karena sudut A dan sudut C berhadapan. Mereka samanya karena mereka berhadapan. Lalu yang ditanya juga adalah sudut D. Nah, ternyata A dekat dengan D di sini. Maka tadi sifatnya adalah dua sudut yang berdekatan berjumlah 180 derajat. Maka sudut A ditambah dengan sudut D harus 180 derajat. 50 derajat sudut A tambah sudut D-nya kita tidak tahu sama dengan 180 derajat. Maka sudut D sama dengan 180 dikurangi dengan 50, yaitu 130 derajat. Nah, sifat segi 4/4 adalah belah ketupat. Sifat-sifatnya yaitu semua sisinya sama panjang, AB sama dengan BC, sama dengan CD, sama dengan AD. Lalu sisi yang berhadapan juga sejajar, yaitu AB sejajar dengan DC dan AD sejajar dengan BC. Dan mereka semuanya sama panjang. Kedua diagonalnya merupakan simetri lipat, artinya kalau nanti si AC ini dilipat, maka segitiga atas akan sama dengan segitiga dan bawah, dan seterusnya. Kedua diagonalnya saling membagi dua sama panjang. Nah, sehingga di sini kalau mereka berpotongan di titik O, diagonalnya nanti AO akan sama dengan OC dan OD akan sama dengan OB. Nah, kedua diagonalnya saling berpotongan tegak lurus. Nah, di sini ada tanda seperti kotak. Nah, itu artinya adalah tegak lurus. Maka sudut AOB, BOC, COD, dan AOD adalah 90 derajat. Lalu sudut-sudut yang berhadapan katanya juga sama besar, yaitu sudut A berhadapan dengan sudut C, berarti mereka sama. Dan sudut, ini berarti dan ya. Dan sudut C begitu juga dengan sudut D. Nah, ini sama besar. Ini dan ya, jadi sudut A sama dengan sudut B, lalu sudut C sama dengan sudut D. Dan mereka dibagi dua sama besar oleh diagonal masing-masing, yaitu nanti ada sudut BAO yang di bawah sini akan sama dengan DAO, yaitu yang atas. Ini akan sama. Begitu juga dengan DCO dan BCO. Nah, ini besarnya sama. Lalu ini dalam belah ketupat juga memiliki dua simetri lipat dan memiliki simetri putar tingkat 2. Lalu kita lanjut ke contohnya. Kita punya belah ketupat ABCD, diketahui AD-nya sama dengan 6, AC-nya sama dengan 6, dan BD-nya sama dengan 8. Kita gambarkan AD-nya 6 cm,
AC-nya sama dengan 6 cm dan diketahui bahwa BD-nya 8 cm. Nah, yang tadi adalah sifat-sifatnya. Berdasarkan sifat-sifat, tentukanlah panjang AB. Panjang AB itu adalah panjang sisinya sama semua ya. Berarti AB yang pertama akan sama dengan AD, yaitu panjangnya 6. Nah, lalu yang kedua, AO. AO itu, nah kalau kita lihat perhatikan di sini, AO itu pasti adalah setengahnya dari AC berdasarkan sifatnya tadi. Kedua diagonalnya saling membagi 2 sama panjang, yaitu AO sama dengan setengah dari AC, yaitu setengah dari 6, 3 cm. Nah, lalu untuk panjang BO pun juga sama. BO berarti setengahnya dari siapa? BO itu adalah setengah dari BD. Itu setengah dari 8. Itu adalah 4 cm. Lanjut ke segi 4 layang-layang. Bentuknya terdiri dari 2 segitiga, yang atas dan yang bawah ini. Nah, yaitu sifat-sifatnya 2 pasang sisi yang berdekatan sama panjang. Yang berdekatan sama panjang ini artinya AD akan sama dengan DC dan AB akan sama dengan BC. Nah, sepasang sudutnya yang berhadapan sama besar. Manakah yang sepasang itu? Nah, berarti sini kalau kita lihat adalah sudut A yang sudut C. Ini yang sama besar. Sedangkan sudut B dan D itu berbeda ya. Lalu salah satu diagonalnya merupakan sumbu simetri, yaitu BD. Kalau kamu lipat berdasarkan BD, maka akan menjadi 2 segitiga yang sama atas kanan dan kiri ini. Nah, maka dia memiliki satu simetri lipat, gitu ya. Salah satu diagonalnya membagi 2 bagian sama panjang, yaitu kalau kita lihat tadi BD kalau kamu lipat akan menghasilkan AO yang akan sama dengan OC. Dan keduanya saling tegak lurus nih. Jadi nanti BD dan ini berarti kedua diagonalnya yaitu BD akan tegak lurus dengan AC. Dan mereka mengakibatkan tegak lurus itu adalah siku seperti ini. Ya. Nah, layang-layang. Trapesium yang ke-6. Trapesium itu adalah segi 4 yang memiliki sepasang sisi sejajar. Jadi ini adalah bentuk atau definisi dari trapesium. Dia hanya memiliki satu pasang sisi sejajar, yaitu kalau kita perhatikan ada 3 buah trapesium nanti. Trapesium sembarang, yaitu trapesium yang keempat sisinya tidak sama panjang. Nah, kalau kita lihat di sini contohnya tidak ada yang sama panjang. Nah, mana sisi sejajarnya? Yaitu adalah AB dan CD. Lalu AD dan CB-nya tidak sejajar. Nah, sifat-sifatnya yaitu sepasang sisi sejajarnya tadi adalah AB dan CD. Kaki trapesiumnya karena dia sembarang tidak sama, berarti AD tidak sama dengan BC. Dan diagonalnya tidak sama panjang ya. Di sini sudah mulai ada yang kelihatan lebih panjang, yaitu BD dibandingkan AC. Nah, kita lanjut lagi. Jumlah sudut yang berdekatan yaitu sama dengan 180 derajat. Namun berdekatannya adalah yang di antara 2 sisi sejajar, yaitu sudut A dan sudut D. Kalau dijumlah akan sama dengan sudut C dan sudut B, yaitu sama dengan 180 derajat. Dan trapesium sembarang tidak memiliki simetri lipat. Sedangkan yang kedua jenisnya adalah trapesium sama kaki, yaitu trapesium yang memiliki sepasang sisi yang sama panjang yang merupakan kakinya dan memiliki satu pasang sisi yang sejajar. Nah, ini trapesium sejajar itu AB sama CD di sini. Lalu yang kaki yang sama adalah AD dan BC. Maka ini disebutnya dengan trapesium sama kaki. Diagonalnya kalau trapesium sama kaki sama panjang. Gitu ya. Oke. Nah, lalu sudut-sudut alasnya sama besar. Karena dia sama kaki, maka sudut-sudut alasnya yaitu sudut A dan sudut B sama. Sudut A akan sama dengan sudut B. Lalu jumlah sudut yang berdekatan di antara sisi sejajar yaitu berjumlah 180. Sudut A tambah sudut D sama dengan 180 dan sudut B tambah sudut C itu juga 180. Dan kalau trapesium sama kaki mereka punya satu buah simetri lipat. Nah, kalau kita lipat di tengah-tengah sini akan menghasilkan dua bentuk yang sama, kanan dan kiri.
Trapesium yang ketiga itu trapesium siku-siku, yaitu yang salah satu sudutnya merupakan sudut siku-siku. Kalau kita lihat gambarnya modelnya seperti ini. Sifat-sifatnya yaitu pasti adalah satu pasang sisi sejajarnya, kebetulan di sini namanya AB dan CD. Lalu kaki-kakinya karena trapesium sama kaki pasti tidak sama. Yang satu siku-siku, yang satu bukan siku-siku. Kalau dua-duanya siku-siku, maka nanti disebutnya persegi panjang. Kedua diagonalnya juga tidak sama panjang di sini. Lalu jumlah sudut yang berdekatan di antara dua sisi sejajar, yaitu sudut A dan sudut B. Dan satu lagi sudut C dan sudut B, ini sama dengan 180 kalau dijumlah. Dan trapesium siku-siku tidak memiliki simetri lipat. Oke, yang selanjutnya adalah sifat-sifat segitiga. Segitiga, nah ini segitiga itu adalah poligon atau bangun datar yang dibatasi oleh tiga sisi yang saling berpotongan. Jenis-jenisnya yaitu ada tiga berdasarkan panjang sisi, berdasarkan sudut, dan berdasarkan panjang sisi dan besar sudut. Berdasarkan panjang sisi, nanti kita akan memiliki tiga buah segitiga jenisnya. Segitiga sama kaki, ya berarti artinya kaki-kakinya sama ya. Hanya dua sisi yang sama panjang. Kalau segitiga sama sisi, artinya ketiga sisinya sama panjang semuanya. Dan kalau segitiga sembarang, berarti biasanya segitiganya sisinya panjangnya beda-beda. Ini nggak ada yang sama. Kalau berdasarkan sudut, nanti ada segitiga lancip, artinya ketiga sudutnya itu lancip. Seperti ini. Lalu segitiga siku-siku berarti yang salah satu sudutnya bentuknya siku-siku. Segitiga tumpul berarti salah satu sudut dalam segitiga tersebut adalah tumpul. Lalu kalau berdasarkan panjang sisi dan besar sudut, nanti kita akan punya segitiga siku-siku sama kaki. Berarti keistimewaannya adalah siku-siku, yaitu 90 derajat salah satu sudutnya, dan ada kaki-kaki yang sama. Nah, ini disebut segitiga siku-siku sama kaki. Lalu ada juga segitiga lancip sama kaki. Berarti kalau lancip sama kaki kira-kira semuanya ini lancip dan ada dua pasang atau sepasang sisi yang sama. Nah, ini adalah yang disebut dengan segitiga lancip sama kaki. Ada juga segitiga tumpul sama kaki. Nah, berarti ini tumpul sudutnya lalu kaki-kakinya sama. Nah, ini disebutnya dengan segitiga tumpul sama kaki. Lalu untuk segitiga kita nanti punya keistimewaan lagi yaitu jumlah sudut-sudut dalam segitiga. Yang kalian tahu adalah dalam segitiga terdapat 3 sudut yaitu sudut A, sudut B, dan sudut C. Kalau dijumlahkan ketiganya ini jumlahnya harus 180 derajat. Nah, itu adalah keistimewaan dari segitiga. Lalu ada juga bentuk keistimewaan dari segitiga adalah hubungan panjang sisi segitiga yang nanti disebut dengan ketidaksamaan segitiga. Misalkan bangun segitiganya memiliki panjang sisinya AB 3, BC-nya 4, dan AC-nya 5. Lalu segitiga kedua adalah AB-nya 6, BC-nya 7, dan AC-nya 10. Lalu ada juga segitiga ABC yang panjangnya 8, AB-nya 7, dan AC-nya 9. Kalau kita jumlahkan kedua masing-masing pasangannya, misalkan AB sama BC dulu. Lalu nanti lanjut AB sama AC. Dan yang terakhir adalah BC tambah AC. Ternyata kalau kamu lihat coba, AB-nya 3, BC-nya 4 nih berdasarkan sini, yaitu hasilnya adalah 7. Ternyata si AB tambah BC-nya 7 lebih dari AC ya. Seperti itu. Nah, ini 6 tambah 7 yaitu sama dengan 13, sedangkan AC-nya 10. Ternyata ketahuan, yaitu AB ditambah AC itu BC akan lebih dari AC. Begitu juga dengan sisi lainnya. Misalkan tadi kita punya AB plus AC. AB plus AC 3 tambah 5, 8. Lebih dari yaitu BC. Yaitu yang hanya 4. A, B, dan AC 6 plus 10, 16. Sedangkan BC cuma 7. Jadi ketahuan AB plus AC itu lebih besar daripada si BC. Dan BC tambah AC pun juga pasti nanti akan lebih dari si AB. Gitu ya. Nah, itu adalah ketidaksamaan segitiga.
Bu, kalau misalkan nanti saya menjumlahkan AB tambah BC ternyata sama dengan AC, boleh nggak? Bukan. Nah, ini artinya segitiga, berarti ini artinya adalah ABC bukan segitiga. Gitu ya. Kalau ada yang nilainya sama, maka dia bukan segitiga. Lalu Bu, kalau saya menjumlahkan AB tambah BC, ternyata dia lebih kecil daripada AC, bagaimana? Berarti ini juga sama kesimpulannya, yaitu ABC ini juga bukan segitiga. Jadi intinya segitiga itu harus terbentuk dari jumlah dua sisi, satu, sisi dua harus lebih besar daripada sisi ketiga. Nah, ini adalah kesimpulannya. Untuk setiap segitiga selalu berlaku bahwa jumlah dua sisinya selalu lebih panjang daripada sisi ketiganya. Contoh, misalkan besar sudut-sudutnya diketahui adalah sudut, ada misalkan kita kasih nama ya, ini titik A, titik B, dan titik C. Diketahui sudah ada sudut A 45, sudut B adalah 60. Yang ditanya adalah hitunglah besar sudut ketiga. Berarti yang ditanya adalah sudut C. Gitu kan ya? Nah, berarti tadi jumlah sudutnya dalam segitiga sudut A tambah sudut B tambah sudut C sama dengan 180 derajat. 45 tambah 60 tambah sudut C ini sama dengan 180 derajat. Berarti 105 derajat tambah sudut C sama dengan 180. Berarti mau cari sudut C sama dengan 180 dikurang 105. Yaitu adalah 75 derajat. Oke, lanjut. Yaitu besar sudut A, B, C diketahui ada 2X. Oh, di sini sudah diketahui semua. Sudut A, sudut B, dan sudut C. Yang diminta adalah tentukanlah nilai X. Oke, kita jawab. Tadi sudut A tambah sudut B tambah sudut C berdasarkan sifat segitiga jumlahnya harus 180 derajat. Sudut A masukkan 2X tambah sudut B-nya adalah 30. Lalu ditambah sudut C-nya adalah 3X sama dengan 180. Maka kita akan punya 2X tambah 3X adalah 5X tambah 30 derajat sama dengan 180. Berarti 5X sama dengan 180 min 30 derajat. Kalian akan mendapati 5X yang sama dengan 150 derajat, maka X-nya sama dengan 150 derajat bagi 5, yaitu sama dengan 30 derajat. Sudah dapat kalian sudut X. Nah, yang ditanya selanjutnya adalah besar sudut C. Diperhatikan di soal sudut C ternyata sama dengan 3X derajat. Berarti sudut C sama dengan 3 kali X-nya adalah 30 derajat. 3 kali 30 adalah 90 derajat. Oke, mungkin untuk hari ini materi kita sampai sini saja, yaitu sifat-sifat segi 4 dan segitiga. Sampai jumpa untuk materi selanjutnya, yaitu luas dan keliling segi 4. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.